Halo teman-teman, selamat datang di acara praktikum ilmu tanah hutan bagian yang kelima. Pada acara 5 ini kita akan membahas tentang tekstur tanah. Secara singkat aku akan menjelaskan kepada kalian bahwa tekstur tanah adalah tingkat kehalusan tanah yang terbentuk karena adanya perbedaan proporsi antara fraksi pasir, fraksi debu, dan juga fraksi lempung. Nah, pada praktikum kali ini untuk menentukan tekstur tanah, kita memiliki dua metode pengukuran. Yang pertama, metode pengukuran tekstur tanah secara agak detail, dan yang kedua, pengukuran tekstur tanah secara detail atau kualitatif. Adapun alat dan bahan yang dapat kita gunakan, yang pertama kita membutuhkan mortar dan puzzle. Yang kedua, kita perlu aquades. Lalu tentunya kita butuh sampel tanah. Pada praktikum kali ini aku akan mencontohkan tekstur tanah pada tanah andisol. Lalu kita butuh saringan. Dan yang terakhir, kita butuh tabel tekstur dan segitiga kelas tekstur USDA. Nah teman-teman, seperti yang aku jelaskan sebelumnya bahwa pada praktikum metode penelitian tekstur tanah secara agak detail, pada contoh kali ini aku mengambil sampel tanah andisol. Adapun tahapannya yaitu pertama sekali kita harus mengambil sebongkah tanah, lalu diraba dan dirasakan tekstur apa yang paling dominan. Untuk mengetahuinya secara lebih detail, kalian mainkan kedua jari kalian yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Dan kalian dapat merasakan teksturnya sekarang. Jika dia keras, tajam, dan kasar, berarti teksturnya itu dominan pasir. Jika dia seperti bedak, berarti dia dominan debu. Jika dia sangat kecil partikelnya dan begitu halus, berarti itu termasuk dalam lempung. Nah, setelah tahapan ini selesai, kalian juga melakukan hal yang sama, namun pada kesempatan kali ini, lakukan pada tanah yang kering, yang sudah dilembabkan. Artinya di sini tanahnya posisinya basah. Caranya sama, ambil sebongkah tanah, lalu tambahkan air secukupnya, sambil diremas-remas. Jika kurang, ditambahkan lagi air secukupnya, terus-menerus sampai hingga menjadi pasta, atau menjadi lebih lembab. Ketika teksturnya sudah mulai terasa, kalian dapat menggunakan ibu jari kalian bersama jari telunjuk, dan tentukan teksturnya. Jika dia pasir masih sama, teksturnya akan lebih tajam, terpecah-pecah atau terpisah-pisah, dan kasar. Apabila dia dominan debu, dia akan seperti lumpur dan licin. Apabila dia berupa lempung, dia akan sangat padat dan akan sangat sulit untuk ditekan. Ini merupakan metode penelitian agak detail pada tekstur tanah. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu metode pengukuran tekstur tanah dengan metode detail atau kualitatif. Adapun tahapan pertama yaitu kita haluskan tanahnya terlebih dahulu untuk memecahkan agregat tanahnya. Setelah itu, mari kita saring terlebih dahulu. Setelah tanah disaring, diambil dan dirasakan teksturnya. Namun karena di sini dia masih kering, teman-teman, kita harus melembabkannya dulu dan membuatnya menjadi pasta dengan cara menambahkan aquades. Nah, kita raba terus pasirnya dan rasakan. Jika masih dirasa kurang lembab, tambahkan air terus-menerus hingga teksturnya menjadi lebih lembab. Kita membuat bulatan dengan cara menggumpal-gumpalkan tanah. Jika tanah tidak menggumpal, berarti teksturnya pasir, teman-teman. Namun, jika tanah berhasil dibuat bulat, berarti itu teksturnya bukan pasir. Seperti ini. Ini berarti tidak dominan pasir. Karena dia dapat dibuat menjadi bola, berarti dapat dipastikan bahwa tekstur tanah ini bukan pasir. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu membuatnya menjadi pita. Caranya, dengan menekan-nekannya secara hati-hati dan perlahan di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Terus kita tekan hingga putus. Nah, ketika dia sudah putus, maka kita ukur panjang dari putusan tanah tersebut. Di sini ukurannya itu 2 cm, berarti dia masuk kategori geluhan. Nah, setelah mengetahui dia geluhan, kita harus memberitahu bahwasannya ini lebih spesifiknya itu mengenai apa kandungannya, dengan cara membuatnya menjadi bubur. Caranya ditambahkan air sebanyak mungkin, terus dirasakan dengan cara membuatnya menjadi bubur. Dirasakan di antara kedua jari, yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Tadi kan ini teksturnya geluhan. Apabila dia banyak pasirnya, berarti dia
pasir geluhan. Apabila dia banyak lempungnya, berarti lempung geluhan. Apabila dia sama rasa, berarti dia itu seimbang antara pasir dengan geluhnya. Nah, di sini dia pasirnya sudah tidak terasa. Ini lebih ke lempung, teman-teman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan mencontohkan secara ringkas bagaimana cara mengetahui gambar segitiga tekstur tanah dan menggunakannya. Aku ambil contoh sampel jika tekstur pasir 40%, debu 40%, dan geluh 20%. Kan totalnya ada 100%. Bagaimana sih caranya? Yang pertama kita bisa lihat di sini ada pasir di sini 40%, kita tarik garis panjang. Terus di sini ada debu 40%, tarik garis panjang. Dan yang terakhir tadi aku bilang ada lempung sebanyak 20%, tarik garis panjang. Nah, pertemuannya ada di tengah-tengah ini loam. Loam itu di sini dapat kita ketahui bahwa teksturnya geluh. Tekstur tanah yang bagus adalah tekstur tanah yang ketiga kandungannya itu terdapat secara seimbang antara fraksi pasir, debu, dan juga lempung. Nah, cukup sekian mengenai praktikum pengenalan tekstur tanah melalui metode detail dan agak detail. Kalian pasti sudah bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanya kepada asisten dosen. Dan kalian dapat mempraktekkan praktikum ini di daerah rumah kalian masing-masing dengan mengambil sampel tanah yang tersedia di rumah kalian. Jaga kesehatannya dan sampai jumpa.